Belajar Bahasa Quran, bagian ke-7. Huwa, lam, dan kalimat fasih. Kita review pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan kaidah bahasa. Huruf hamzah menunjukkan pelaku. Huruf alif di depan kata kerja bentuk sekarang atau fi'il mudhari menunjukkan pelaku. Seperti contoh, a'udzu, saya atau aku berlindung. Ta'udzu, kamu berlindung. Na'udzu dari kata nahnu bermakna kami berlindung. Huruf ma dalam ayat ini berfungsi sebagai kata penghubung. Huruf ma juga dapat digunakan sebagai kata tanya yang berarti apa. Sama dengan kata apa dalam bahasa Indonesia yang juga dapat berfungsi sebagai kata penghubung dan juga sebagai kata tanya. Kata iza adalah kata keterangan waktu yang dalam bahasa Indonesia sama dengan bila atau ketika. Sekarang kita masuki inti materi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Katakanlah, dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung sekalian makhluk. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu pun yang setara dengan dia. Pemaknaan secara lafaziyah. Kul, katakanlah. Huwa, dia. Allahu, Allah. Ahad, satu esa. Kul huwallahu ahad. Katakanlah, dia Allah yang Maha Esa. Allahu, Allah, as-samad, tempat bergantung. Allahus samad, Allah tempat bergantung sekalian makhluk. Lam, tidak. Yalid, beranak. Walam, dan tidak. Yulad, dan tidak diperanakkan. Lam yalid, walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa dan lam tidak. Yakun, menjadi. Lahu, baginya. Kufuwan, setara atau sama. Ahad, satu pun. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun yang setara dengan dia. Ahad berasal dari akar kata hamzah, ha, dan dol. Digunakan 85 kali di Quran dalam dua bentuk turunan. Kata benda ahad, satu, seseorang atau sesuatu. Kata benda ihdah bermakna salah satu. As-samad, akar kata sad, mim, dal, digunakan hanya satu kali di Quran sebagai kata benda samad yang bermakna absolut, abadi, tempat bergantung segala makhluk. Digunakan hanya satu kali. Ini menunjukkan mukjizat Al-Quran bahwa memang Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Dalam Al-Quran hanya satu kali digunakan. Kata yalid, yulad, kedua kata ini berasal dari akar kata yang sama. Waw, lam, dan dal. Digunakan 102 kali di Quran dalam 8 bentuk turunan. Yang pertama, waladah, melahirkan atau memperanakkan. Kata benda walid bermakna orang tua bapak. Walidai bermakna orang tua bapak ibu. Selanjutnya kata benda walad, anak. Walid, sang anak. Walidat, ibu-ibu. Walidat, ibu. Maulud, sang bapak atau sang anak. Yakun, ini berasal dari kata kaf, waw, dan nun. Digunakan
1390 kali dalam Quran dalam 3 bentuk turunan bermakna kana adalah atau menjadi. Kemudian sebagai kata benda, makan, tempat atau posisi. Kemudian sebagai kata benda, makanat, tempat atau posisi. Karena ini kadang-kadang dalam terjemahan tidak diterjemahkan seperti dengan kata to be dalam bahasa Inggris. Kupuan, akar kata kaf, fa, dan hamzah digunakan hanya 1 kali di Quran sebagai kata benda. Kufu sama dengan equal, sama atau setara. Ini kembali menunjukkan mukjizat Al-Quran dari segi bahasa. Kata kufuan hanya 1 kali digunakan dalam Al-Quran, yang berarti memang Allah tidak ada samanya, tidak ada setaranya. Berkaitan dengan kaidah bahasa, huwa adalah kata ganti diri atau personal pronoun dalam istilah bahasa Arab ad-damir. Kata diri untuk tunggal jenis laki-laki, damir muzakkar yang bermakna dia atau ia. Kata ganti diri untuk umum yang bukan laki-laki dan perempuan atau muzakkar majazi digunakan juga huwa. Allah tidak laki-laki dan tidak perempuan, maka digunakan kata huwa. Lam adalah jenis kata huruf atau kata depan, kata penyangkalan atau partikel negatif, huruf nafi. Dalam bahasa Indonesia ini sama dengan tidak. Lahu ini terdiri atas 2 satuan kata yang memiliki makna, la dan hu. La adalah salah satu kata depan atau preposition yang bermakna bagi atau untuk. Sedangkan hu adalah kata ganti objek laki-laki yang dalam bahasa Indonesia digunakan kata nya. Kalimat pasif. Kita menemukan bentuk kata pasif dalam surah yang kita bahas ini, yaitu yulad, dan bentuk aktifnya yalid, diperanakan, sedangkan yalid bermakna beranak. Ini kata kerja bentuk sekarang atau mudhari, atau dalam bahasa Inggris disebut present. Salah satu cara membentuk kata pasif adalah baris dhamma di awal kata dan fathah sebelum akhir seperti yulada. Contoh lain, yaktubu, yakatabu, menulis dan ditulis. Yaftahu menjadi yuftahu, membuka dan dibuka. Cukup sekian untuk pembelajaran pada bagian ke-7 ini. Kita lanjutkan pada bagian selanjutnya. Syukran. Terima kasih.